Transplantasi ginjal babi ke tubuh manusia, bolehkah? Baru-baru ini dunia kedokteran digegerkan dengan penemuan baru yang dilakukan para ilmuwan ahli bedah di Rumah Sakit New York University Langone Health, Amerika Serikat. Mereka berhasil melakukan eksperimen transplantasi ginjal babi ke tubuh manusia. Percobaan transplantasi ginjal tersebut dilakukan pada seorang perempuan yang kondisi medisnya pasien mati otak dan terdaftar sebagai pendonor organ. Sebelum ginjal ditransplantasi, para ahli sudah mengubah gen ginjal babi tersebut sehingga tidak lagi menyimpan molekul yang dapat memicu penolakan secara alamiah. Dikutip dari kompas.com dan dilansir Live Science Kamis 21 bulan 10 tahun 2021, percobaan ini dilakukan pada pasien mati otak yang terdaftar sebagai pendonor organ dan dilakukan atas izin keluarganya. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan alat atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Pasal 1 butir F PP nomor 18 tahun 1981. Dalam Fakta MUI nomor 11 tahun 2019, demi mempertimbangkan menjaga kesehatan, maka MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya hukum transplantasi organ tubuh yang ditempuh melalui pertimbangan aspek syar'i. Sebagai dasar, MUI menggunakan hadis Nabi SAW, kaidah fikih dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Restu MUI untuk melakukan transplantasi organ tersebut diperbolehkan dengan menimbang beberapa hal sebagai berikut. Pertama, terdapat kebutuhan yang memang dibenarkan secara syar'i, baik pada tingkatan al-hajah maupun al-darurah. Al-hajah sendiri menurut MUI adalah segala kebutuhan mendesak secara umum yang tidak sampai pada batasan darurah syariah. Sedangkan ad-darurah adalah bahaya yang amat berat pada seseorang sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan adanya kerusakan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang berhubungan dengannya. Yang kedua, tidak membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, transplantasi dilakukan oleh ahlinya. Transplantasi organ yang dilakukan ini juga tidak boleh dilakukan untuk kepentingan yang sifatnya adalah tahsiniyat. Tahsiniyat adalah kepentingan yang tidak sampai dalam batasan al-hajah atau al-darurah. Terakhir, MUI juga menambahkan bahwa hukum transplantasi organ tubuh ini nantinya masih dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Fatwa MUI mengenai transplantasi organ tubuh yang tertuang dalam undang-undang tersebut bersifat umum, karena hanya disebutkan bolehnya transplantasi organ-organ tubuh manusia dan tidak disebutkan jenis-jenis transplantasi organ-organ tubuh seperti yang boleh diterima atau digunakan oleh manusia. Sehingga ketika muncul penemuan baru mengenai transplantasi organ tubuh dan dari ginjal babi ke tubuh manusia, hukumnya harus ditelah kembali. Dalam Islam, hukum memakan daging babi adalah haram sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Transplantasi hukumnya boleh, tetapi memanfaatkan salah satu organ tubuh hewan seperti babi, khususnya organ bagian ginjal untuk ditransplantasi ke tubuh manusia adalah sesuatu yang baru. Sekalipun eksperimen dilakukan berhasil dan daging babi tersebut tidak dimakan, tetapi menyandingkan ginjal babi ke tubuh manusia atau transplantasi dalam dunia kedokteran kiranya perlu ditetapkan hukumnya apakah haram, mubah, atau makruh, sehingga hukumnya jelas. Di sisi lain, lembaga keagamaan terkemuka Mesir Al-Azhar telah mengeluarkan fatwa yang mengizinkan transplantasi ginjal babi ke manusia, tetapi hanya dalam kondisi tertentu. Namun di Indonesia sendiri belum ada keputusan mengenai hal ini. Sudah menjadi ketetapan bahwa segala penyakit datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaik-baiknya penyembuh adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab.